Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 10 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah, nomor urut 34. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Mahdi, nomor urut 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisar Aziz, nomor urut 14. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Hadawiyah, nomor urut 23. Perkenalkan, nama saya Alia Arika, nomor urut 5. Perkenalkan, nama saya Serin Raka Yulian Tantri, nomor urut 30. Jadi kali ini saya akan membahas materi 4.3 tentang merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor seimbang beserta presentasi hasil dan makna fisiknya. Jadi, cara menentukan komponen vektor dalam analisis suatu vektor, terdapat dua komponen utama yang harus kita ketahui, yaitu komponen horizontal sumbu X dan komponen vertikal sumbu Y. Kedua komponen vektor tersebut memiliki resultan yang memiliki besar dan arah. Nilai besarnya yaitu akar dari jumlah kuadrat komponen X dan Y, sedangkan arahnya adalah tangen dari komponen vertikal dibagi komponen horizontal. Posisi dan perpindahan partikel suatu benda memiliki posisi dan perpindahan. Posisi merupakan suatu besaran skala, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Perbedaan keduanya adalah sebagai berikut. Posisi R merupakan kedudukan benda terhadap titik acuan. Posisi dapat dinyatakan dengan vektor-vektor satuan pada sumbu X ditulis I dan sumbu Y ditulis J. Kecepatan relatif. Kecepatan suatu benda dapat bersifat relatif, artinya acuan terhadap pengukuran kecepatan harus dinyatakan dengan jelas. Untuk benda-benda yang berada di atas tanah, umumnya kecepatan benda ditetapkan terhadap acuan tanah atau pengamat yang diam di tanah. Untuk benda-benda yang bergerak di permukaan air, umumnya kecepatan benda ditetapkan terhadap acuan arus air. Kecepatan relatif A terhadap B atau ditulis VAB adalah selisih antara kecepatan relatif A terhadap acuan bersama C atau ditulis VAC dengan kecepatan relatif B terhadap acuan bersama C atau ditulis VBC. Rumus kecepatan relatif dapat menjadi sebagai berikut. Hal yang sama berlaku bagi perpindahan dan percepatan. Untuk tiga acuan A, B, dan C berlaku perpindahan relatif, percepatan relatif. Karena perpindahan merupakan besaran vektor, sehingga perpindahan mempunyai arah, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Suatu benda memiliki kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Perbedaan adalah sebagai berikut. Kecepatan rata-rata V adalah hasil perpindahan dengan selang waktu yang diperlukan. Kecepatan rata-rata partikel dalam bidang dapat juga dinyatakan secara vektor, yaitu dalam komponen-komponennya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan kecepatan sesaat merupakan turunan pertama atau diferensial fungsi posisi, lalu dapat dicari resultannya. Hampir serupa dengan kecepatan rata-rata dan sesaat. Suatu benda memiliki percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Percepatan rata-rata A adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Sedangkan percepatan sesaat merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan dan turunan kedua dari fungsi posisi. Nilainya adalah sebagai berikut. Kecepatan dapat ditentukan menggunakan integral dari fungsi percepatan. Suatu fungsi dari kinematika atau posisi, kecepatan dan percepatan memiliki suatu hubungan. Berikut ini alat dan bahannya: gabus warna, kertas HVS, pensil, spidol, mistar, gunting, lem, karet, dan paku tancap. Manfaat vektor dalam kehidupan sehari-hari yaitu menerbangkan layang-layang, membuat anak tidak terlempar dari bidang miring saat bermain jungkat-jungkit, membuat arus sungai menyeret perahu, dan membuat tarikan antar busur panah dan anak panah. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah penulisan. Vektor dapat dengan huruf kecil dan di garis bawah, atau huruf kecil tebal, huruf kecil dengan tanda panah di atas, dan juga huruf kapital dengan tanda panah di atasnya.